Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah ekonomi, musibah penyakit ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai soalan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa, pada siang hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridhonya sehingga Al-Fakir bisa membuat video pada siang hari ini, dan kali ini kita ditemani oleh gestar saya, bintang tamu saya. Mudah-mudahan tidak bikin channel YouTube karena rata-rata yang collab dengan saya bikin channel YouTube sendiri. Ya. Jadi ini sahabat Pusaka Jawa, ini ikutnya apa ya, generasi milenial, bukan milenial. Pengen belajar tentang apa ya, tentang pusaka, makanya saya bilang udahlah ikut collab saja ya kan, biar tahu. Nanti bahasnya apa, nanti juga tak pancing-pancing, nanti nanya sendiri, saya bilang gitu ya kan. Sahabat Pusaka Jawa, tidak perlu saya sampaikan ini namanya siapa, sebut saja dia Melati. Ya. Kalau biasanya kan, kalau yang di berita-berita mawar gitu kan, korban apa namanya mawar. Kalau ini karena bukan korban, ini adalah Melati namanya. Kalau nggak anggrek. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka yang berdapur cukup langka. Artinya dapur ini banyak dicari orang, makna filosofinya pun bagus. Ini makna filosofinya cocok untuk tetangga saya di sebelah ini. Ya, jadi bisa agar gini loh, orang Jawa ini sebenarnya orang Jawa sahabat Pusaka Jawa, tapi lama tinggal di pulau, lahir dan Sumatera. Di sana di Sumatera. Saya mau ngomong pakai bahasa itu kayak pada Medan, Andalas. Itu ya. Ya, jadi ini di Medan sahabat Pusaka Jawa, ini orang Medan ini ya, galak orang Medan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kenapa ya harus ada galak? Iya sahabat Pusaka, karena begini, kultur kita Nusantara kan banyak sekali suku ya, ada suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, ya kan, ada suku Batak, Dayak dan lain sebagainya. Itu mereka membawa karakter masing-masing seperti itu. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa bineka tunggal ika, perbedaan banyak tapi kita tetap menjadi satu. Jadi kita perlu satu sifat yang legowo tingkat tinggi, bagaimana kita bisa memahami karakter satu sama lain ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 11. Biasanya kalau sahabat Pusaka Jawa mendengar keris Luk 11 tentunya akan berpikir tentang keris dapur sabuk inten, tapi yang saya babar bukan keris dapur sabuk inten. Ini cukup langka dan mempunyai keistimewaan sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya, sementara tetangga saya sebelah ini diam saja untuk mengamati. Mudah-mudahan tidak bikin channel YouTube sendiri. Ini masih mengamati ya. Masih mengamati, bahaya sahabat. Yang collab dengan saya lama-kelamaan ya, dibikin, katakan bikin 30 video langsung, waduh, bikin video sendiri, bikin ya nggak apa-apa. Artinya saya didikan saya jadi ya kan. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Ini warongkonya adalah warongko Ladrang Surakarta. Jadi warangka itu ada dua ya, ada banyak sebenarnya. Ada dari Surakarta itu Solo, Ngayogyakarta itu Yogyakarta, ada dari Cirebonan, ada khas Bugis, ada Palembang juga ada, Melayu seperti itu. Yang jadi
Manggilnya apa ini ya? Bebas. Manggilnya melati. Melati keraton. Nama minyak yang saya bikin seperti ini nih. Ada melati keraton. Ya, jadi melati yang tumbuh di keraton. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini adalah Ladrang Surakarta Wondo Kadipaten ya. Wondo Kadipaten tergolong gagah karena dari sini ramping, tapi ke sininya agak panjang. Kemudian untuk pendoknya ini adalah pendok topengan, sahabat Pusaka Jawa ya. Pendok topengan cukup bagus juga kalau umpamanya untuk menutup sampai ke sini kelihatan gagah. Kemudian untuk mendaknya ini namanya mendak ya. Yang ini namanya mendak. Mendaknya ini kendit silang mirah lawasan, sahabat Pusaka Jawa. Untuk handle ini namanya handle atau jejeran ya, atau deder. Ini jejeran nunggak semi Wondo Pakubuanan, sahabat Pusaka Jawa. Kita ambil bilah pusakanya. Dalam berpusaka itu ketika akan membabar atau membuka sebilah keris ada adabnya. Pertama, kalau kita ambil begini, kita buka bilahnya begini, yang diambil dulu itu bukan bawahnya, artinya rangkanya dulu, karena begini, jentrikan dulu begini, ini kan sengaja dikasih lebih. Nah, nanti ini didorong pakai ke atas jempol ya? Iya, ke atas. Ada dua versi, yaitu yang pertama begini, kedua ke samping sini. Ini hanya bentuk penghormatan saja, bukan menyembah. Artinya kayak contoh ketika kita jalan lewat sama orang di lontong, permisi, badan kita membungkuk, bukan kita menyembah, tapi kita menghargai dia. Seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa, dianalogikan seperti itu. Karena saya harus menjelaskan ke generasi milenial. Mudah-mudahan generasi milenial ini cerdas. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kalau cerdas nanti bikin iya, karena sendiri. begini sahabat Pusaka Jawa, ada di channel sebelahnya kan sama istrinya ya kan. Wah, pokoknya istimedut lah. Bukan istimewa tapi istimidut. Kalau ini istri mewah. Istri mewah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita hitung bilah pusakanya. Looknya ya. Saya sebutan 1, 2, ini cara ngitung look begini. Pakai kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini dari luar, bisa dari dalam sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti tetap sama, ya? Sama, ini adalah look 11. Kemudian dengan memakai rincikan atau ricikan, itu kembang kacang, memakai tikel alis, memakai jalen, lambe gajahnya 2, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian memakai serawean, ini lambe gajahnya 2, kelihatan ya sahabat Pusaka Jawa. Memakai serawean, sogokan rangkap, memakai greneng. Ini namanya dapur Carita Prasojo. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Carita mempunyai makna secara harfiah adalah cerita atau ceritera. Cerita itu bicara hal-hal yang baik tentang pengalaman hidup, tentang sejarah. Kemudian prasojo artinya sederhana. Nanti kita babar. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita babar tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah Nyujen. Karena pucukan bilah ada 6, yang masyhur ada 4. Pertama Nyujen, Anggaba Kopong, Nugi Ambututumo, kemudian Nugi Binetet, Ngumyang, sama satu lagi Ngudup Gambir. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ketika pucukan bilah Nyujen itu seperti tusuk sate. Tusuk sate tahu? Yang tusuk sate kan namanya sujen. Enggak tahu. Kalau di Jawa itu sujen. Kayunya itu ya, itu namanya sujen. Nah, makanya ini Nyujen, seperti lancip ya. Tajam ya? Ya, seperti itu. Tajam seperti mulut tetangga sebelah. Tetangga sebelah mulu yang kena. Tetangga sebelah. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini mungkin karena saking sepuhnya, ya artinya sudah termakan oleh usia, ini ada korosi di sogokan ini, ada lubang. Ya, nah itu muka saya kelihatan kan? Ini lubang. Jadi lubang ini dibuat
tadinya tidak berlubang, kemakan usia, mungkin umurnya sudah ratusan. Oh, itu memang bukan, Bukan. dari bentuk asli ya? Bukan, ini karena korosi. Tadinya rapet, kemudian sering dicuci, akhirnya lubang. Oke. Ya, mungkin lubang seperti ini secara alami, bukan dibikin sendiri oleh sang empu. Seperti itu, terjadinya seperti itu. Ada juga yang memang sengaja empu membuat lubang seperti halnya jembatan krewer yang digunakan. Itu memang khusus ya? Khusus sengaja dibikin lubang, sengaja seperti itu. Kalau ini tidak alami karena. Nah, kemudian kita bahas tentang tikel alisnya, sahabat pusaka Jawa. Tikel alisnya ini tikel alis landung, sahabat pusaka Jawa. Tikel alis itu di sini, yang di sini ya. Ini tikel alis di sini, itu seperti alisnya manusia. Benar nggak? Iya. Ya kan? Nah, tikel alis itu ada tikel alis landung, ada tikel alis juga, godong pohung, ada gagang terong, gagang pohung, seperti itu. Ada yang nerjang gandik, ada 5. Ini harus hafal di luar kepala. Yang punya kepala. Yang nggak punya kepala ya di luar nama. Rata-rata punya kepala. Di luar nalar. Pikirannya yang ada. Nah, kemudian kita bahas tentang lambe gajahnya. Oh, nanti dulu sekar kacang. Sekar kacang, sekar artinya bunga, kacang itu kembang kacang, tanaman kacang. Ya, atau orang bilang kembang kacang, sekar kacang atau kembang kacang. Ini sekar kacangnya adalah gelung wayang. Pernah lihat wayang? Wayang. Benar. Kan di sininya ada gelung begini kan? Nah, ini gelung seperti ini. Ini gelung wayang. Makna filosofi dari sekar kacang gelung wayang seperti ini ada makna filosofinya. Saya jelaskan mumpung di sini ada generasi milenial melati. Ya. Nanti jangan-jangan habis ini banyak yang order. Mbak Melati suruh itu lagi dong, podcast lagi dong. Oke ya, sahabat pusaka Jawa. Sekar kacang ini makna filosofinya adalah apapun yang kita miliki, baik ketampanan, kecantikan seperti tetangga sebelah, kemudian kepandaian, harta kekayaan, jabatan, itu kita tetap merunduk seperti halnya padi, konsepnya padi. Tapi sekarang dulu saya meniru konsepnya padi, tapi sekarang saya enggak. Saya akan lebih meniru pada pohon singkong. Kenapa pohon singkong makna filosofi? Pohon singkong itu ketika dia mempunyai satu kelebihan, sesuatu yang bermawar, dia disembunyikan. Contoh buahnya itu di dalam. Orang tidak mengetahui. Itu. Jadi saya sekarang pengennya begitu. Punya banyak duit pura-pura kere. Sama seperti ini. Nanti tak babarkan ya. Dengan Carita Prasajo, hubungannya apa? Ya. Kemudian kita babar tentang gonjonya. Ini gonjo, sahabat pusaka. Ini namanya gonjo yang sobekan potongan ini. Dan itu memang dari sananya sudah ada. Ya. Oh, ini bukan karena korosi ya? Bukan. Ini gonjonya namanya gonjo sepitrontal. Gonjonya ini nungkak. Nungkak itu agak ke atas. Seperti high heel. Ya. Ini nungkak. Ya, ini ke atas, sahabat pusaka Jawa. Ini kameranya jelas, alhamdulillah. Ya, jadi ada yang Mas, oh alhamdulillah itu kelihatan jelas. Alhamdulillah. Jadi kelihatan saya ganteng atau tidak terlihat jelas. Sahabat pusaka Jawa, kemudian ini adalah gonjonya gonjo sepitrontal. Gonjo sendiri ada banyak, ada sepitrontal, gonjo wilut, gonjo kelap linta, gonjo wuwung, gonjo dungkul. Sahabat pusaka harus hafal karena saya kalau sering nonton video YouTube saya ada 600 lebih, sahabat pusaka Jawa. Ya. Mudah-mudahan berkah buat anak cucu saya dan keluarga saya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian buat istri saya juga, ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Ya, nah ini gonjonya gonjo sepitrontal, sahabat pusaka Jawa, dan ini gonjonya cukup gagah. Nanti mumpung kita bicara tentang gonjo, kita ukur gonjonya dan panjang bilahnya karena ini jimat saya harus ada di sini, jangan sampai hilang. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, mari kita ukur panjang bilahnya. Ini bilahnya gagah, berbirowo, artinya berbirowo kayak berwibawa. 36,5 cm, ya, normal keris. Untuk panjang gonjonya ini berapa ini? 10 cm. 10. Ngeri kali ini. Gonjonya biasanya antara gonjo dengan peksi itu sama, nggak beda jauh. Biar ada satu keseimbangan. Biasanya gitu ya panjangnya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita babar tentang pamornya. Ini pamornya warangan lama, artinya warangan sudah lama jadi agak kelihatan kusem atau burem. Tapi mudah-mudahan terlihat. Nah, ini oke ya.
Ini adalah jenisnya pamornya adalah pamor seperti ini pamor wos wutah, sahabat pusaka Jawa. Wos artinya beras, wutah itu tumpah. Beras tumpah. Iya, bahasa Jawa. Kalau orang Malaysia bilang pamor tutul. Orang Upin Ipin bilang. Ya, tetangga sebelah, negara sebelah itu bilang pamor tutul. Nah, kita lihat dulu tentang looknya, sahabat pusaka Jawa. Looknya kan kelihatan indah sekali, ya. Looknya indah sekali. Ini looknya ikunya adalah sarpo ngelangi. Seperti sarpo itu ular, ngelangi lagi berenang. Coba dilihat yang, iya kan? Seperti peganglah. Nah, itu kelihatan. Ini kalau dipegang jadi mahal ini kayaknya. Cara megangnya ya. Ya, seperti itu. Terus Ini di kuku. Nah, jadi bilah itu jangan dipegang pakai tangan ini karena jari-jari kita mengandung air. Tempelin di atas kuku. Karena ini sudah diwarangi. Ini sengaja KKN bahasa Newis lah. Diajari langsung di YouTube seperti itu. Nanti biar kedepannya ngolesin minyak ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita bahas tadi tentang pamornya. Pamornya adalah pamor wosuta. Pamor wosuta tergolong pamor melumah, lawan dari pamor miring. Pamor wosuta adalah pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memilikinya. Karena ada pamor yang pemilih. Umumnya pamor ini hanya cocok dipakai oleh seorang kepala kayak bupati, pemerintahan untuk militer dan lain sebagainya. Umpamanya nih, kenapa kok bisa begitu Mas? Oh iya. Umpamanya kita seorang pedagang, ternyata pamornya untuk kesaktian atau untuk kewibawaan, kira-kira dagangannya rame enggak? Orang pada segen, mau beli, aduh, orangnya kayaknya serem nih, galak nih, kan seperti itu kan enggak bagus. Yang cocok adalah pamor seperti ini. Pamor wosuta adalah pamor untuk kerezekian. Tuah atau angsarnya adalah untuk dimudahkan ketika mencari rezeki, untuk kerezekian. Dan juga untuk ketentraman dalam berumah tangga. Mudah-mudahan berkah dari sang empu yang disematkan pada bila pusaka ini dengan lambang pamor ini sumambrah ke dalam kehidupan kita. Karena begini sahabat pusaka Jawa, pamor itu yang tak sebutin ya. Pamor itu adalah doa dari sang empu. Begini, ketika seseorang datang ke empu, empu itu adalah seorang pemberi solusi, seorang yang dituakan. Kalau kelasnya raja mungkin empunya yang dipanggil ke raja, tapi kalau yang kelasnya di bawah raja, status sosial rendah, kita yang datang ke empu. Kemudian cerita, saya pekerjaannya begini, pengen begini, maka empu membuatkan satu bilah pusaka sesuai doa dan harapan empu. Umpamanya dengan, oh kamu seorang pedagang, terus kamu pengen cepat berkembang, udah kamu tak bikinkanlah keris dapur ini. Dengan pamor ini, pamor adalah, umpamanya ini pamornya wosuta. Bisa aja kalau neng Islam bisa aja diisi dengan amalan waqiah. Atau ya wahab 300 kali, atau ya fata ya rosak ya khuni ya mughni, seperti itu. Ya kan bisa saja, tapi mereka kan dengan doa-doa khusus. Yang intinya adalah doanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dilambangkan dengan pamor. Ketika kita melihat pamor, kita bisa membaca doa dari sang empu. Seperti itu yang ya. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 11. Luk sendiri mempunyai makna filosofi. Luk 11 mempunyai lambang, makna filosofinya adalah agar si pemilik Luk 11 itu mempunyai ambisi yang besar, baik urusan materi, jabatan, keduniawian intinya. Jadi kalau orang pengen sukses, pengen punya ambisi yang besar, ya punyalah yang ini, Luk 11. Karena harapannya di bukan doa-doanya itu iya, ada orang itu di sini. Orang itu agar punya ambisi yang besar. Umumnya nih, saya punya teman, dia cerdas, tapi semangatnya kurang. Cobalah dikasih ini, Luk 11. Nanti doa dari sang empu barangkali nempel ke dia jadi semangat. Kecerdasannya bisa bermanfaat, akhirnya dia bisa jadi orang kaya. Entah itu kaya, entah itu status sosialnya naik. Karena di sini ambisinya besar, Luk 11 itu. Ya, makanya kalau orang yang punya keris harus paham makna filosofinya. Ketika menjelaskan tentang makna filosofi, tidak ada kaitannya dengan hal syirik. Seperti itu. Karena syirik letaknya di hati.
Ya, sahabat Pusaka Jawa pergi nggak pakai handphonenya ketinggalan, gelisah, terus pulang lagi, sama aja percaya sama handphone. Pergi ATM-nya ketinggalan. Kalau kayak pulang berarti percaya sama ATM kan seperti itu. Nah, makanya dari itu di sini pusaka dibikin tidak dengan asal, tidak seperti pisau-pisau biasa yang telanjang dada dangdutan lah, atau ngerokok jempalikan, tidak pakai doa. Ini memakai doa dan umbo rampe, kemudian diikhtiari dengan dohir dan batin. Dia mempunyai skill tempa besi, juga skill secara spiritualis, hubungan hablum minallah dengan Tuhannya langsung. Berarti empu sudah mentransfer rezeki energi di sini ya. Betul. Energi bisa dipakai tenaga dalam dan juga dengan amalan seperti itu, karena banyak. Yang jelas ini sudah. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, ya. Sekarang kita bahas tadi tentang Luk 11 sudah jelas ya. Jadi Luk 11 cocok dipakai buat siapa, Mas? Cocok dipakai orang yang pengen ambisi besar jadi orang kaya. Orang yang pengen ambisinya besar, status sosialnya naik tinggi. Peganglah Luk 11. Ya. Jadi ketika kita punya Luk 11, kita sudah tahu makna filosofinya. Oh, berarti orang ini pengen sugih, pengen di atas rata-rata orang. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari Carita Prasojo. Carita adalah cerita. Ini namanya keris Carita Prasojo. Kenapa leluhurku memakai nama Carita Prasojo? Pasti ada tujuan dan harapan maknanya. Carita artinya cerita. Cerita adalah perkataan yang bagus, yang hal-hal yang baik maupun hal yang buruk yang diceritakan, disampaikan kepada orang agar orang itu bisa mengambil pelajaran dalam kehidupannya. Contoh, kita sering membaca sejarah. Sejarah peradaban Nusantara kan banyak, ada kerajaan Singosari, Mojopahit, Mataram, Pajang, Demak, Cirebon, Pajajaran, Segalu. Itu ada banyak. Dari situ kita bisa mengambil, pecahnya satu hubungan kekeluargaan atau suksesnya satu seseorang itu karena apa? Pecahnya karena harta, tahta, dan wanita. Karena apa dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang sekarang film apa? Tudor. Ya, Tudor. Ya kan, dengan berbagai. Kalau kita di pondok pesantren kita bisa ada buku namanya, buku yang tentang Asbabun Nuzul An-Nabawiyah, tentang sejarah para nabi-nabi. Kan banyak sebetulnya. Zaman itu hampir sama, beda pelakunya saja. Sejarahnya hampir sama. Mulai ceritanya Nabi Yusuf sampai disenangi wanita, nggak kelakon, akhirnya dibuanglah sama saudara dan sebagainya lah, seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bicara tentang prasojo. Prasojo artinya sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana, inget ya. Sederhananya itu sikap ya, memang dia, atau gimana? Sederhana itu karena pilihan menyesuaikan lingkungan. Ya, umpamanya begini. Memang dia sikap mencerminkan kesederhanaan. Betul. Tapi bukan berarti dia nggak punya apa-apa. Betul. Kan? Ada yang seperti itu. Contoh, banyak para masyayikh, para yang jadi panutan ustadz, atau dia kaya, tapi ketika dia datang ke walimahan, datang kemana, bajunya cuma itu dok. Contoh yang paling gampang saya tahu Presiden Jokowi ya. Bajunya putih, hem putih, celana hitam kayak gitu tok. Itu sederhana. Kalau mau pamer yang merek apa? Orang luar itu Hermes, apa aja adalah, apa aja bisa kan? Tapi kan dia tidak mau. Nah itu sederhana, itu seperti itu. Kalau digabungkan Carita Prasojo itu maknanya apa, Mas? Yaitu perjalanan hidup manusia agar hidup selalu bersahaja. Ya, bertingkah laku andap asor itu tahu, mempunyai tata krama yang tidak sombong. Jadi orang yang punya makna keris Carita Prasojo itu orang yang harus bersikap sesuai dengan pusakanya. Ya, dia hidupnya bersahaja, artinya tidak mewah. Dia mampu beli mobil Mercy. Tapi kalau saya beli mobil Mercy, tetangga saya kasihan, mencolok, ketimpangan sosialnya kelihatan. Maka dia belilah yang umum-umum sajalah, Pajero ataupun Expander ataupun Innova, kan masih umum, masih di orang banyak. Padahal dia mampu beli Lamborghini. Seperti itu ya. Kemudian tidak selalu menuruti kehendak hati atau nafsu. Artinya Carita Prasojo ya tadi, kita bisa mengekang keinginan kita yang tidak sesuai dengan lingkungan gitu loh. Artinya ketika lingkungan pada umumnya kita hidup tinggal di kampung, ya
kita tidak begitu mencolok dengan lingkungan kampung. Iya. Jangan sampai kita hidup tinggal di kampung, gaya kita masih seperti yang berbeda, akhirnya kan jadi pembicaraan. Ya, kemudian senantiasa mengingat bahwasanya kita itu hamba Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan kita laksanakan. Seperti itu ya. Kemudian selalu menerima. Ini yang susah nih. Selalu menerima dan terus selalu menerima dengan apa yang ditakdirkan kepada dirinya. Contoh umpamanya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengen kaya nih, dengan amalan banyak nih ya, banyaklah baca Waqiah, baca Yawadud sampai 2000 berarti. Ternyata kita belum dijadikan kaya. Itu sebenarnya kita sudah dikasih pemberian, maksudnya pemberian apa? Dengan kita diberikan mau berdoa, mau itu sudah pemberian. Dan kadang tidak dikabulkannya doa itu juga sebuah pemberian. Kalau tak kabulkan doa kamu, nanti kamu bisa bahaya. Tapi lebih tepatnya bukan tidak ya, tapi belum dikabulkan seperti doa. itu. Ya, terus yang kelima adalah orangnya selalu ngemong. Ngemong tahu? Ngemong itu ngayomi. Ya, jadi mudah-mudahan orang yang memegang keris Carita Prasojo itu orangnya bisa selalu ngemong, nerima. Ya, artinya nerima bukan berarti pasrah bongkokan, tidak memakai ilmu syariat, kerja tetap kerja. Karena kita kelasnya kasbi, bukan tajrid. Rezekinya saya masih kelasnya kasbi. Kasbi itu ngasab, nyari duitnya bekerja. Ngasab itu bekerja, bahasa Arab ya, kasbi itu. Kalau tajrid, kita di rumah tok rezeki datang sendiri. Artinya rezeki dunia yang mengejar dia. Itu yang kelasnya tajrid. Itu biasanya kelas-kelasnya level up. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita minta, pasti dikasih. Ya, sekarang contoh, sahabat Pusaka Jawa tinggal jadi seorang, apa namanya di TikTok? Affiliate. Affiliate. Orang tetangga mungkin taunya itu orang ngangguran dong. Padahal di rumah dia TikTokan live dapat duit. Kebanyakan seperti itu. Nah, itu apa enggak dunia deketin dia sendiri? Iya. Bener nggak? Bener. Kalau orang yang model kayak Mas kan gini, Mas harus keluar cari kerja kan. Tapi kan nggak taunya orang di dalam seperti orang programmer. Depan komputer keluar kalau mau makan, kalau bersosialisasi yang penting-penting. Padahal di rumah dia kerja. Gajinya dolar. Ya. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris Carita Prasojo adalah dengan pamor wasuta agar besar harapan orang ini itu mempunyai ambisi yang besar terhadap keduniawian untuk mencapai satu kesuksesan, baik itu status maupun materi. Materi itu penting. Tidak semuanya butuh materi, tapi semuanya apa? Perlu materi ya. Tidak semuanya butuh uang. Tapi gimana sih? Tidak semua memakai uang. Aduh, jadi grogi di depan ini. Jadi materi bukan segalanya, tapi kadang hampir semuanya memakai materi. Segalanya butuh materi. Seperti itu. Itu terus kemudian dia dimudahkan dalam mencari rezeki dan juga diberikan ketentraman. Karena di sini pamor wasuta juga ada satu ketentraman. Contoh, kenapa kok bilang dengan pamor itu? Rasulullah SAW itu sering mengajarkan kalau kamu pagi dan sore membaca doa. Contoh nih, Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbil firli. Itu sore 27 kali, pagi 27 kali, rumah tangga nggak bakalan ribut. Kecuali orang itu lupa, pasti wadune ngamuk. Itu wis kena dititeni. Rasulullah tidak bakalan bohong. Apa yang diucapkan Rasulullah itu yang Allah sampaikan, dia hanya menyampaikan saja, penyambung itu. Makanya nah, doa-doa seperti itu bisa ditransfer ke sini sahabat untuk ketentraman keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan bisa. Tapi mungkin dengan amalan-amalan tertentu, dengan energinya disampaikan. Seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Ya. Kemudian ya, kalau kita lihat dari besinya material besi pun ditentukan yang jadi begini. Sang empu ketika akan membabar satu bilah besi, ketika dia menerima pesanan tosan aji atau bentuk bilah keris, tombak, pedang ataupun yang lainnya, sesuai keinginan dia milih. Nah, kalau kita lihat dari besinya ini, ya, besinya hitam, terus kemudian seperti ada pasir malelanya, mengkilat
Ini pasir marela tuh seperti ini nih. Nah, seperti kelip-kelip, ya kan? Putihnya kelip-kelip kayak bintang di langit. Nah, ya kan? Ini adalah besi walulin. Besi walulin itu tuah atau angsarnya atau manfaatnya itu agar dihormati banyak orang dan cocok untuk beternak. Orang yang suka peternak ya. Seperti itu. Jadi Carita Prasojo dengan besi walulin ini berarti diharapkan juga dia dihormati banyak orang. Ketika dia mempunyai status sosial yang tinggi, dia dihormati oleh banyak orang. Kemudian juga dia bisa usaha, bisa peternak cocok. Kenapa kok Mas O besi bisa mempunyai tuah sendiri? Hanya orang-orang tertentu yang penggelutit dalam dunia besi yang bisa tahu. Contoh, wes logika saja. Hanya orang-orang tahu yang bahwa nuklir itu bisa menghancurkan, hanya orang-orang bagian sains yang nuklir ya. Kayak saya nggak tahu, dikasih bahan pun nggak tahu. Sudah ada bagian. Nah, besi pun sama. Allah memberikan kelebihan pada orang. Contoh, saya punya sahabat. Dia kalau pegang tanaman dia tahu ini tanamannya buat ini, buat ini. Tak tanyain kenapa? Ini tanamannya ngomong saya buat ini loh bisa. Itu dia memang untuk topi punya kelebihan seperti itu. Kalau saya ya nggak tahu. Nah, kelebihannya di keris ya. Seperti memahami. Terus kemudian yang jadi pecinta tosan aji itu terbagi menjadi 3, perlu dipahami ya. Pertama, orang yang suka dengan nilai antikanya saja. Kedua, orang yang suka dengan isi tuah tadi ya bicara. Yang ketiga, dua-duanya. Jadi ketika mau koleksi keris, mau pilih yang mana? Kalau mau suka dengan antikanya harus paham makna filosofinya. Jadi Luk 11 doanya itu lambang seperti ini. Contoh, kenapa Luk 11 lambang seperti itu? Merah putih, merah lambang artinya apa? Berani. Putih, suci. Itu seperti itu. Luk 11 lambangnya agar punya ambisi besar. Luk lurus agar kita punya keteguhan hati dan kekuatan iman. Itu lambang, perlambang, sahabat pusaka Jawa. Oke ya. Nah, sekarang kita babar tentang pasikutannya, tangguh mana. Kalau kita lihat dari pasikutannya, sahabat pusaka Jawa ini, pasikutan itu adalah secara keseluruhan tampilan dari keris ya. Pasikutannya demes itu serasi. Umumnya yang pakai baju kayak gini kan demes, ya kan. Artinya atasnya begini, bawahnya jangan sampai sarung, ya kan. Kan nggak pas nih. Kalau ini kan nggak nih serasi, oke hitam. Kemudian gagah dan serasi, ini kan gagah, terlihat gagah nggak? Iya. Terlihat gagah ya. Kemudian juga birowo seperti kayak ada wibawanya atau galak-galaknya. Ya kemudian besinya mentah. Maksudnya besinya mentah ini agak apa ya? Nanti kalau besi yang matang itu pulen, ini besinya mentah ya. Kemudian dan pamornya mubiar. Mubiar itu terang, bior. Ini sebenarnya pamornya kalau dirangani ulang, ini pamornya bior. Ini karena warangan lama jadi kusem. Kemudian gonjonya memakai tungkakan naik. Kan ada gonjonya nggak naik tuh. Ini di belakang nih. Jadi ini yang namanya tungkakan ini. Ini adalah Tangguh Surakarta, sahabat pusaka Jawa ya. Estimasi tangguhnya Tangguh Surakarta. Kalau kita bicara tentang tosan aji, suka dengan tosan aji, dia akan senang sejarah. Setelah bicara tentang Surakarta, empunya siapa aja? Empu Surakarta itu ada 11 ya, tapi nanti saya sebutkan yang saya ingat-ingat saja. Empu Brajaguna 1. Ini salah satunya berarti ya. Ya. Yang karena kalau 11 itu enggak ya. Enggak hafal ya. Ya. Pertama Brajaguna 1, 2, Brajaguna 3, Tirta Dangsa, kemudian Empu Japan, Jaya Sukadga, udah 5 ya. Braja Setama, Wira Sukadga, kemudian Carang Mustafa, banyak sahabat pusaka, pokoknya ada 11. Jadi Brajaguna biasanya kalau untuk Brajaguna itu Empu Brajaguna mempunyai garap ada duit kayak gini ya, duit. Bentar. Nah, ini uang, koin, nanti ditancepin tembus. Karena dulu garapnya kerisnya Empu Brajaguna dikhususkan ketika untuk menusuk tameng atau baju siroh biar tembus. Itu Brajaguna, baik tombaknya, baik kerisnya. Dulu saya sering dapat, sekarang udah sangat mahal kalau dapat ya. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya. Jadi itu sudah saya sampaikan, ini adalah dapur keris Prasojo yang mempunyai makna filosofi agar kita selalu hidup bersahaja dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidupnya andap asor, tidak sombong ya, bahwasanya kita juga selalu mengayomi ya. Jadi keris dapur ini cukup lumayan sahabat pusaka Jawa, cuman memang ada minusnya, yaitu di sini. Karena ya namanya orang kalau sudah tua pasti ompong yang
Pasti ada kekurangannya lah, grepes. Dan kalau ini karena garapnya ini garap dalam, artinya garap dalam, ada keris yang memang dari mana, dari sogokannya itu dangkal. Ini kan dalam nggak? Dalam. Saking dalamnya ketika dicuci sering dicuci akhirnya korosi lah. Ya, yang paling tipis itulah ya. Betul. Ini kan dia pasti kan lebih dia semakin ke dalam semakin tipis. Betul, dia, betul. Gitu. Makanya ini lebih cepat korosi. Oke, betul. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini adalah tangguhnya Tangguh Surakarta. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nambah dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada maafan minta dimaafkan. Kemudian yang asal jangan request melati ya. Nggak boleh. Nggak boleh melati di request. Oke, karena namanya melati keraton. Jadi ini bintang tamunya agak-agak bengong karena nggak ada briefing. Ya, ini jadi dadakan apa adanya. Gitu. Mudah-mudahan nanti next time bisa ikut lagi, akan menanyakan kenapa sih orang harus punya keris gitu kan. Menanyakan karena begini. Saya pengen perempuan pun suka dengan keris. Karena banyak kan laki-laki, mungkin hampir 80% laki-laki, 20%-nya perempuan. Banyak juga perempuan-perempuan yang order ke saya, tapi rata-rata spiritualis. Ya, mudah-mudahan nanti ada perempuan yang bukan spiritualis yang suka dengan antikanya bisa mengangkat. Iya, apa tradisi ini apa ya jatuhnya? Iya. Tradisi. Nguri-nguri budaya. Budaya dari ya, Nusantara. Nusantara. Terus begini, nguri-nguri budaya kok dijual? Dalam nguri-nguri menghidupkan budaya itu kalau tidak ada transaksi nggak jalan. Benar tidak? Iya. Karena apa? Orang itu punya kehidupan masing-masing, punya beban untuk yang ditanggung. Nah, dengan nguri-nguri budaya diperjualbelikan, dimaharkan, dialihrawatkan, bahasanya nggak masalah. Dengan seperti itu nanti dia tetap berjalan siklusnya. Tapi kalau tidak ada penjualan, orang akan ditinggal dibuang saja. Karena dengan adanya nilai nominal tidak jadi bernilai ya, tidak ada nilai. Betul. Gitu. Seperti itu. Orang hidup kan nanti butuh materi. Yang penting antara si pemahar dan yang akan mengalihrawatkan itu deal satu kata. Tidak ada dusta di antara kita. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, silakan, ada yang mau ditanyakan? Enggak, ini masih tahap perkenalan dulu ya antara keris ini gitu. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa diwakilkan. Nanti gue PJO perempuan masa ya biar melatih keraton lah yang ini. Temennya Gaharu sama Cendana. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi ini mudah-mudahan ini adalah sersan, serius tapi santai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya buat keluarga saya ya. Keluarga kan ada istri, ada anak. Mudah-mudahan sampai ke cucu. Apa yang saya sampaikan tidak ingin menjadi salah ucap dan akan sesat. Saya sedikit ngomong salah sedikit tapi membuat orang sesat banyak. Semua yang terjadi akan berkah pada satu bila pusaka itu adalah kersaning Gusti Allah atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena sang empu itu berdoanya kepada Tuhan. Ya. Jadi apapun yang terjadi ketika mempunyai pusaka, oh ternyata kok saya dapat rezeki yang banyak, dimudahkan ataupun diberikan keselamatan min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Harusnya jedor mati cuman ngontal jatuhnya empuk, kan seperti itu. Ya karena kita didoakan oleh sang empu dalam bentuk pusaka. Kenapa dalam bentuk pusaka? Contoh ini nih melati ya. Ini melati keraton punya keinginan banyak. Oke, setelah tak kasih wirid nggak mau. Jangan yang panjang-panjang. Nah, orang yang kayak gini nih yang butuhnya terima matengan, dikasihlah barang yang sudah diisi dengan doa-doa. Jadi dia tinggal terima jalan beresnya saja. Kiai empu ya sama, ketika dideleng sembayang be ora, sembayang aja tidak, sholat aja belang bentong, apalagi disuruh sholat tahajud buat wirid. Ya kan? Diwakilin lah. Akhirnya sang kiai bikinlah wafak atau tulisan ini dibawa ya. Dibawa. Rajahan seperti itu. Rajahan syirik, maksud tidak syirik. Kenapa Rasulullah aja badannya diraja sama Allah Subhanahu wa taala di sini.
ada tulisannya. Rasulullah di sini tulisan Arab loh. Itu yang raja Allah Subhanahu wa taala lahir sudah ada. Coba. Jadi kalau ada orang bicara wafak sih ngajinya jangan cuma satu kitab, yang banyak kitabnya. Ratusan bahkan ribuan, nanti semakin luas orang ilmu itu maka semakin luwes. Orang itu tidak mudah menyalahkan karena biasanya jangan sampai kayak katak dalam tempurung merasa paling benar, paling hebat padahal di luar sana alam semesta banyak yang lebih dari seperti kita. itu. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Mas Oo dan Melati Keraton pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin.